Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Rab 87 Fans Indo, dan di video kali ini kita akan update kipas yang kelihatannya kalau dari wujudnya ya, ini kayaknya sering dipakai dia nih. Ini dia Miyako KAS 1618 KB yang kepalanya atau sarangnya atau jalanya ini menggunakan milik TJR 101 ya, gitu. Aslinya nggak begini guys, aslinya begini nih ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Nih aslinya begini. Tuh. Nah, itu originalnya, cuman kepalanya ketukar, guys. Jadi seperti inilah. Itu dia. Lihat tuh. Jadi lebih dekat, kotor sekali. Termasuk juga bagian baling-balingnya. Ini tidak seginclong punya si Tajer 101 yang nempel di dinding sana. Karena emang ini kelihatannya cukup sering dipakai ya. Nanti tenang, ini kita mandiin. Oke, kita akan coba nyalain. Tuh. Oh, saya tahu ya. Ini adalah akal-akalan ayah saya yang aneh. Yang mana ya ini ya? Nah, jadi kita harus nyalain itu baru dia bisa nyala. Tuh. Lucu gitu loh. Jadi kita harus strike ini nih. Tuh, dia baru mati. Gitu. Kenapa? Karena stromnya ke lampu yang ada di luar sini. Tuh, itu tuh. Tuh. Nah, stromnya ke situ gitu loh. Jadi makanya ya listriknya kita harus pencet ini dulu nih. Hidup deh. Ini definisi males apa gimana nih, tahu deh. Oke, kita akan coba untuk swingnya sekalian. Ini masih manual. Nah, ini harus tekan, benar-benar tekan ya, karena kalau enggak cuma setengah doang nanti cetek cetek tek tek gitu, kayak kepalanya dia kecetit ya. Jadi harus benar-benar mantep banget di pencetnya. Itu kayak penyakitnya Miyako sih. Wah, ini khas Miyako, lihat tuh, patah banget bro. Belok itu patah banget, khas banget Miyako ya. Itu yang saya suka sebenarnya dari Miyako tuh, dia tuh kalau swing tuh patah banget. Memang yang patah tuh cuman ke arah sebelah sini, sedangkan yang ke sebelah sananya enggak. Nih lihat nih, ini posisi lurus ya. Nih tengahnya di sini, lihat tuh, gila miringnya. Nah ini sayangnya dengan apa, swing kayak gini itu susah banget didapat di TJR 101 karena udah ya, dia kan rusak swing berapa kali ya. Ini masih original swingnya nih. Harusnya si TJR 101 juga dulu kayak begini sama nih. Tapi karena udah berapa kali rusak, jadi udah susah banget buat dapetin setting kayak gini. Langsung aja speed paling kenceng. Anginnya kenceng, tapi suara yang dihasilkan itu lembut. Tuh. Karena dia juga masih manual, jadi dia masih dia belum elektrik swingnya, jadi makanya dengan si speed kipasnya makin kenceng, maka swingnya pun juga ikutan. Tuh, dia makin geleng-gelengnya tuh makin gila gitu. Makanya emang lebih enakan elektrik sebenarnya. Jadi kalau elektrik tuh tetap santai. Nah, itu dia. Mau swingnya bagaimana gimana, dan itu biasa ditunjukin di kipas-kipas zaman sekarang ya. Gitu, mau yang stand begini ataupun yang di dinding. Contohnya kayak si Sky YFN 1626. Itu kipas terbaru saya tuh yang ada di kosan. Itu dia sudah elektrik. Jadi mau speed 1, 2, 3 ya swingnya segitu-segitu aja. Kencengnya sama. Gitu. Kalau ini karena dia masih manual, jadi makanya seperti ini. Dia mengikuti putaran dari si baling-balingnya ini. Semakin kencang maka si swingnya juga makin kencang. Coba ini kita tegakin, kita dengar suaranya lembut. Ini adalah salah satu poin plus kalau kipasnya baling-balingnya seperti ini. Ya, memang dia putarannya harusnya bisa lebih kencang lagi dari ini, karena ini dia baling-balingnya lebar. Jadi otomatis dia bebannya lebih besar si motornya, tapi tidak perlu lah, nggak apa-apa lah gitu, karena emang ini juga bukan kipas model seperti dia yang perlu power. Tapi kalau dia tuh power butuh, tapi bukan hal utama gitu. Justru yang dibutuhin adalah senyapnya gitu, karena ini posisinya dia pasti akan lebih banyak di rumah atau bahkan di kamar gitu, atau ruangan seperti ini gitu. Makanya kipas ini pas ditaruh di sini, karena emang di sini tempatnya tenang gitu sambil nonton TV gitu kan. Bayangin lagi nonton TV terus kipas ini nyala, apa nggak bikin pusing tuh pala tuh ya, denger suara TV yang ada malah ke distract sama suara kipas. Tapi kan kalau ini mau speed kencang pun juga
tidak akan mengganggu gitu. Nah, cuman memang tetap saya penasaran ya, karena cukup banyak juga kipas rumah yang saya lihat itu baling-balingnya tidak pakai konfigurasi seperti ini gitu, tapi dia pakai yang konfigurasi yang baling-balingnya 3 tapi bilangnya tipis, atau ada yang 5 contoh seperti advance, tapi kan advance kan ya kita udah tahu lah hasilnya ya gitu, hasilnya cukup berisik. Dan itu juga pernah pernah saya tunjukkan juga di Miyako yang warna hijau tuh, saya lupa tuh Miyako di dinding itu kan baling-balingnya 5 tapi dia plastik, sama aja kok berisik juga gitu. Nah tapi saya penasaran sama yang baling-baling 3 mungkin dari Mika atau dari apa gitu ya, dan juga yang baling-baling 4 gitu. Saya penasaran apakah dia lebih bagus dari ini kalau untuk fungsi kehalusannya, atau dia mungkin lebih bagus di power apa gimana gitu. Mungkin nanti kalau ada rezeki kita bisa coba pinang ya, satu aja gitu. Nanti kita akan cari yang ya murah-murah aja lah ya kan, kalau misalkan ada, nanti ya kita tunggu aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik like, komentar di bawah, subscribe channel ini apabila kalian belum. Saya Puji, coba di video-video selanjutnya.